Baik, terima kasih Pak Hamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Kairo, sore waktu Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Bilateral atau hubungan antara Indonesia dengan Mesir sebetulnya close ya. Semua kita sudah sangat tahu begitu. Bagaimana kuatnya hubungan kedua negara ini, kedua bangsa ini. Jadi sebetulnya walaupun tidak menemukan kesulitan, tapi pada hal-hal tertentu tetap kami memerlukan upaya yang cukup keras ya. Jadi memang bahasa dan budaya Indonesia itu sudah sangat kuat dikenal oleh masyarakat Mesir. Terbukti tanggal 3 Oktober 1953 itu Kementerian Penerangan Mesir itu mengizinkan Radio Indonesia berbahasa Indonesia untuk mengudara di Mesir begitu. Jadi telinga pendengaran masyarakat Mesir itu sudah mendengar Indonesia, sudah mengenal cinta tanah air, kemudian kemerdekaan. Jadi relatively itu tidak asing. Jadi sebetulnya hari ini 5 Oktober ini kita mengulang tahunkan Radio Indonesia di Mesir yang ke-71 begitu. Jadi bukan hanya kita apa itu bulan bahasa ya, tetapi juga mengulang tahunkan usia Radio Indonesia yang ke-71 berbahasa Indonesia di Mesir begitu. Nah, karena secara kesejarahan itu begitu kuat antara Mesir dengan Indonesia dalam buku-buku sejarah dikenal nama Soekarno, kemudian di Mesir juga ada nama Ahmad Soekarno, ada Mangga Soekarno. Jadi masyarakat Mesir coba mencari, ya, saya ingin belajar bahasa Indonesia. Artinya di masyarakat itu sudah tumbuh. Nah, tetapi kami tidak ingin keingintahuan masyarakat Mesir itu sekedar keinginan saja, tapi tidak kita fasilitasi. Maka berdirilah Sekolah Indonesia tahun 56, kemudian di situ ada apa? Ada pembelajaran bahasa Indonesia tentu kuat di sekolah tersebut. Dan di beberapa sekolah Mesir itu bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa pilihan. Jadi pertama karena keinginan kuat dari masyarakat Mesir itu sendiri. Hingga kita merasakan perlulah untuk mendirikan Pusat Kebudayaan Indonesia tahun 1987. Itu di situ ada beberapa program kerja kita selain mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing, kemudian juga ada budaya kita yang kita tampilkan, ada silat, kemudian ada tari, begitu, ada angklung. Nah, sehingga semakin sangat variatif begitu. Nah, di antara para pembelajarnya tentu yang paling banyak memang itu dari kalangan siswa dan dari kalangan mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi begitu. Hingga puncaknya Pak Hamam ya, Alhamdulillah di tahun ini kita diizinkan oleh Grand Sheikh Al-Azhar ya melalui sidang Dewan Senat untuk membuka program studi bahasa Indonesia di University of Al-Azhar begitu di Al-Azhar University. Nah, ini mungkin akan menjadi program studi bahasa dan sastra Indonesia pertama di Middle East mungkin ya. Saya tidak tahu apakah di negara-negara apa kawan-kawan atase itu sudah ada. Cuma di Timur Tengah ini kemungkinan akan menjadi program studi bahasa dan sastra Indonesia pertama kali begitu ya. Insya Allah kita di tahun depan bulan September akan mulai membuka menerima mahasiswa baru. Artinya ini akan memperkuat secara kelembagaan, keorganisasian juga secara metodologi dan kurikulum bahwa bahasa Indonesia itu betul-betul diterima oleh masyarakat Mesir. Kendalanya di mana? Kendalanya adalah ketika animo masyarakat Mesir luar biasa, kemudian secara peranata kependidikan kita diizinkan untuk membuka program studi, maka memerlukan alutsista yang sungguh luar biasa. Kita tahu bahwa Al-Azhar itu punya magnet yang luar biasa untuk mereka yang belajar Islamic Studies ya. Mahasiswa asing di Al-Azhar itu tidak kurang dari 50.000. Keseluruhan dengan mahasiswa Mesir ada 200.000. Nah, mungkin keterbatasan ruang, keterbatasan gedung, begitu, itu menjadi salah satu kendala kita. Kita sudah banyak berdiskusi dengan Pak Kaban ya terkait Al-Azhar akan membuka program studi bahasa Indonesia.
Nah, kira-kira way out-nya seperti apa? Kurikulumnya alhamdulillah sudah kita diskusikan. Kemudian saya juga diundang ya ke apa oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Terjemah Al Azhar. Kira-kira kalau Al Azhar membuka program studi bahasa Indonesia, keuntungannya apa? Saya bilang keuntungannya banyak. Ya, sekarang ini terhitung dari Januari hingga Oktober ini itu luar biasa. Mesir menjadi destinasi kunjungan masyarakat kita ya ke Mesir. Memang secara secara budaya Mesir itu close lah, dia sudah cukup sangat kaya ya. Paling tidak yang umroh itu Pak Amam ya. Dulu orang-orang Indonesia umroh itu plus mana plus Turki. Nah, sekarang destinasinya beralih gitu, umroh plus Kairo. Nah, di situ butuh apa pemandu-pemandu wisata yang paham bahasa Indonesia. Dan ternyata ketika kami cek itu nyaris seluruh pemandu wisata masyarakat Mesir itu seluruhnya adalah alumni-alumni Puskin begitu. Jadi ya sehingga mereka memerlukan bahwa bahasa Indonesia ya harus mereka pelajari karena banyak sekali orang Indonesia yang berkunjung ke Amerika. Kami mengundang dan apa para alumni Puskin, ternyata hotel-hotel besar di mana di Mesir ini itu semuanya alumni Puskin begitu.